Saya manggil Ani, Mak. Mau ngasih tahu kalau saya nggak jadi keluar negeri. Aninya kagak ada. Masa? Lu kagak percaya sama gua? Percaya, Mak. Tisna, Emang toko Bineka kan dari dulu punyanya Pak Tunggal sama Bu Ika. iya. Kok masih sedih? Kok bisa ketipu? Gimana kejadiannya? Kalau kamu masih sedih, saya nanyanya ntar aja. Sebenarnya almarhum bini gua paling demen ngaji juga. Sama kayak lu. Lewat. Mai, ngajinya di mari. Bukan, mau ketemuan teman-teman dulu tuh di dalam. Oh gitu ya. Yaudah, gua duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, sudah pulang kau Pur dari luar negerinya? Cepat kali Pur. Mak, menangis dia. Saya ketipu, Bang. Pas kemarin saya ke penampungan. Pas kantornya digerebek sama polisi. Saya ikut ditahan. Baru tadi pagi saya dilepaskan. Aku ikut prihatin Pur. Kau yang sabar ya. Ini semua gara-gara teman abang. Nipu saya. Saya minta uang saya kembali. Juga motor saya. Kalau enggak, saya lapor polisi. Kau lapor saja lah Pur. Aku tak takut. Biar kau tahu Pur. Keponakan aku itu polisi. Bang Patar, kayaknya keponakan abang itu kan polisi yang jujur. Pasti nggak akan belain penipu. Malahan abang yang akan dipenjara. Apa nggak malu abang dipenjara sama keponakan sendiri? Mak, kau? Gue ketemu gebetan gue dulu ya, Tis. Makasih, lu udah bantuin gue ngadepin Bang Patar. Sama-sama. Kata bapak saya, sebagai sesama tukang ojek, kita harus saling tolong-menolong. Setahu gue, bapak lu kan petani, bukan tukang ojek. Emang, tapi anaknya kan tukang ojek. Ani, Ngapain lo? saya manggil Ani, Mak. Mau ngasih tahu kalau saya nggak jadi keluar negeri. Aninya kagak ada. Masa? Lu kagak percaya sama gua? Percaya, Mak. Tisna! Ini Rohim. Rohim yang kepalanya pitak. Wah, hebat kamu. Pasti kamu jadi pejabat ya. Bisa punya mobil keren seperti ini. Maaf, bukan saya mau pamer. Saya punya mobil keren, 2 rumah dan 3 istri. Bukan karena saya jadi pejabat, tapi karena saya jualan bakso. Wah, kalau tahu jualan bakso bisa jadi kaya, saya nggak ngojek. Kalau kamu mau jualan bakso juga,
temuin anak buah saya, Mang Encun. Di sekitar sini rumahnya. Insya Allah nanti saya nemuin Mang Encun. Oke, kalau gitu saya pulang dulu. Jangan masuk dulu. Mau ngapain, Mak? Lo bisa diem kagak? Ani. Mak mau ngapain manggil Ani? Diem. Ani. Sebentar, Mak. Ih, Emak, ada apa? Kagak jadi. Ih, apaan sih? Mas Pur, Bu Nur mau ngojek? Indah, saya cuma mau tanya, Tanya apa? apa betul Mas Pur itu Indah jadi kerja di Taiwan karena ditipu? Syukur kalau Kang Rohim sudah ngomong sama Mang Encun mah. Jadi kapan saya mulai dagang baksonya? Kebetulan anak buah saya teh lagi ada yang pulang kampung. Dan sampai sekarang belum ada kabar. Nah Kang Tisna bisa pakai pikulan ini bakal dagang. Iya, terima kasih yang setinggi-tingginya. Sama-sama. Nah Kang Tisna tinggal setoran sama saya. Iya, terima kasih yang setinggi-tingginya. Loh, tadi kan Kang Tisna sudah bilang terima kasih yang setinggi-tingginya. Pok, Bang Ojaknya udah pulang. Belum. Katanya Mas Pur kena tipu ya? Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Mang. Sama-sama Kang. Nah itu pikulannya. Tapi masih kosong. Tinggal Akang bawa. Sekarang coba Akang teriak. Di sini, Mang? Iya. Sekarang? Iya. Kang, bukan begitu atuh. Tapi begini. Bararaso, bararaso, bakso. Nah, gitu. Oh, Potati, dari mana? Dari warung. Sudah tahu belum kalau Mas Pur itu kena tipu? Alhamdulillah saya udah tahu. Tahu dari siapa? Kan saya baru kasih tahu. Tadi dikasih tahu sama Bu Warung. Ya mudah-mudahan saja Bang Ojak itu Indah kena tipu dan benar-benar kerja di Lampung. Saya tidak bermaksud membuat Potati sedih. Sudah telat, Bu. Saya udah keburu sedih. Mas, kopinya. Kopi, Pok. Kata Bu Nur, lu kagak jadi keluar negeri ya? Pur, kata Bu Nur, lu ketipu, benar? Kopinya nggak jadi, Pok. Ye, Pur, bakso, bakso, baraso, bakso, bakso, baraso. Cie, bisa euy. Bakso, bakso, baraso, bakso, bakso, baraso. Ani.
Ih, kok masih di sini? Katanya mau kerja di luar negeri.